Halo sahabat Jas Merah yang selalu haus akan informasi. Kali ini Jas Merah akan sedikit membahas dunia otomotif, khususnya mobil. Sebelum membahasnya, silakan jadilah sahabat Jas Merah dengan menekan tombol subscribe agar ketika Jas Merah memberikan informasi-informasi menarik lainnya, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Berbicara dunia otomotif, tentu saja tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang semakin pesat perkembangannya. Hal itu terbukti dari kebanyakan produsen otomotif, terutama pada mobil, telah memperkenalkan mobil yang menggunakan teknologi hibrida atau hybrid. Bahkan, pemerintah Indonesia saat ini sedang memperkenalkan bahkan menyarankan kepada masyarakat Indonesia agar menggunakan kendaraan mobil yang menggunakan teknologi hibrida. Hal itu dibuktikan khususnya di ibu kota Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan kendaraan tertentu untuk mengikuti uji emisi, dan itu tertulis dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Bahkan, ajang Formula E yang baru-baru ini sukses dilaksanakan di Jakarta, salah satu tujuan utamanya adalah agar masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan kendaraan listrik. Terlepas dari kemajuan teknologi yang semakin pesat yang diterapkan pada kendaraan khususnya mobil, ada hal yang dari dahulu hingga saat ini tidak berubah pada komponen mobil. Ya, setir mobil atau kendali pengemudi. Jika sahabat perhatikan, posisi setir mobil yang ada di Indonesia berada pada bagian sisi kanan. Padahal dalam dunia otomotif khususnya mobil, terdapat dua pilihan posisi setir mobil, yaitu di posisi sebelah kiri dan di posisi sebelah kanan. Mengapa Indonesia menerapkan setir mobil pada sebelah kanan? Padahal menurut beberapa sumber, di seluruh penjuru dunia penggunaan setir mobil kemudi sebelah kanan hanya 40% saja. Sisanya menggunakan sebelah kiri, yaitu 60%. Penggunaan setir di sisi kanan di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari masa lalu, yaitu pada masa penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 mengenalkan setir di sisi kanan pada masyarakat Hindia Belanda. Tentu saja masyarakat Hindia Belanda mengikuti hal itu dengan alasan karena pemerintah Belanda memang berkuasa pada saat itu. Dan juga masyarakat Hindia Belanda tidak begitu mengerti dan tidak begitu memperdulikan hal itu. Karena untuk sekelas masyarakat jajahan, mobil bukan barang mudah untuk dimiliki. Namun, pasca meletusnya revolusi Prancis yang dimulai pada tahun 1789 dan Belanda dikuasai oleh Prancis yang dipimpin oleh Napoleon, membuat aturan bahwa pada saat berjalan atau berkendara di lajur kiri hanya berlaku untuk para aristokrasi atau pemimpin-pemimpin pada saat itu. Wilayah jajahannya diharuskan berjalan pada sisi kanan. Hal tersebut dilakukan agar ketika ada serangan musuh lebih mudah untuk melawan, karena posisi tangan kanan sudah siap dengan menarik senjata yang ada di sebelah kanan. Namun, meskipun Belanda mengubah haluan dan mengikuti aturan Napoleon yang saat itu menguasai Belanda yang mengubah aturan, pemerintah Hindia Belanda tidak mengubah aturan, yang berjalan diharuskan sebelah kanan dan masih tetap di sebelah kiri. Karena pada prinsipnya dalam berkendara, jika diharuskan berjalan di sebelah kiri, maka sudah barang tentu posisi setir kemudi pada mobil harus sebelah kanan.
karena untuk mempermudah pandangan sang pengemudi ketika akan mendahului dan begitupun sebaliknya. Kemudian pada saat Belanda hengkang dari Indonesia dan Jepang yang berganti berkuasa di Indonesia, Jepang yang juga ternyata menggunakan lajur kiri atau setir mobil pada sebelah kanan. Jadi Indonesia tidak perlu beradaptasi kembali. Ada beberapa keuntungan dan sekaligus alasan Indonesia menerapkan posisi setir mobil pada sisi kanan. Salah satunya adalah harga mobil pabrikan ASEAN terbilang lebih terjangkau ketimbang mobil-mobil pabrikan Eropa. Itu sebabnya mengapa saat ini Indonesia masih dikuasai mobil-mobil pabrikan ASEAN khususnya Jepang. Penggunaan berkendara di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Penggunaan setir mobil sebelah kanan diterapkan juga oleh negara-negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura, dan beberapa negara-negara ASEAN lainnya. Nah, mungkin itu saja yang Jasmera informasikan. Jika sahabat Jasmera sudah bisa mengendarai mobil, suatu saat bisa berkunjung ke salah satu wilayah Eropa yang menggunakan setir sebelah kanan. Dan tentunya harus bisa beradaptasi. Tetapi jauh sebelum ke sana, kita sebagai warga negara yang taat hukum, untuk mengendarai sebuah mobil kita harus sudah mengantongi izin mengemudi dari Kepolisian Republik Indonesia, yaitu surat izin mengemudi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam untuk seluruh sahabat Jasmera.